Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan masuk surga kalau tidak menyebut namanya. Betul? La ilaha illallah. Bisa masuk surga? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya tadi begitu sampai naik bot, Ustadz Hendri nanya sama Habib Abdurrahman, Habib, ya ini masjidnya Habib? Bukan, masjidnya di belakang, kata Habib. Ini madrasah. Sampai dalam masjid, saya tengok masjid, nampaknya kalau gini kultum aja lah 5 menit. Jamaah membeludak di luar. Lalu kenapa Ustaz Somad bisa bersemangat berapi-api sekarang ini? Allah mau menunjukkan, Abdul Somad, tadi waktu kau masuk kemari, itu kan yang terlintas di hatimu, bahwa kau tak semangat karena masjid ini kecil, bahwa kau tak semangat karena jamaah ini tak banyak. Buktinya ku kasih kau semangat, bangkit juga semangat engkau kan? Tidak ada yang membangkitkan semangat kecuali mendekatkan, mengkonekkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi Muhammad menjawab dari kota Madinah, wa alaikassalam ya Abdus Somad wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang membuat kita semangat di waktu pagi. Jadi kalau kehilangan semangat, wahai saudara-saudaraku yang sudah divonis kena COVID, yang sekarang sedang berada di karantina mandiri di rumah atau di karantina di rumah sakit, kalian tidak akan bangkit semangat dengan vitamin. Kalian makan sama bungkus-bungkusnya, nggak akan bangkit semangat. Nggak akan bangkit semangat karena minum apapun. Yang membangkitkan semangat kalian memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percaya kalian, alhamdulillah. Tak percaya kalian, tengok, tak akan berubah kalian jadi negatif, positif sampai mati. Tidak ada yang membangkitkan semangat. Perjalanan hidup Abdul Somad di tengah dikelilingi musuh, macam-macam orang mengusir, membenci, menyantet, macam-macam niat buruk orang, dicabutnya pisau dalam ruangan kecil, hanya 20 orang saja di negeri yang tak Islam. Mana Abdul Somad? Biar kami bunuh Abdul Somad. Keliling mereka sudah di luar, videonya viral ada di YouTube. Mana Abdul Somad? Apa yang saya lakukan di dalam itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat. Kecil mereka itu nampak. Setelah saya pulang ditonton orang kampung halaman, tak ada ustaz takut sikit pun, tak ada ustaz cemas sikit pun. Tidak. Apa yang membuat ustaz takut? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Mereka tegak berotot besar. Negeri itu bukan negeri Melayu, negeri itu bukan negeri Islam. Mereka mencabutkan tongkatnya, pisau di dalamnya. Mana Abdul Somad itu? Mana NKRI itu? Mana di anti Pancasila itu? Kata mereka, sikit pun tak ada rasa takut. Siapa yang menghilangkan rasa takut itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau Ustadz berdoa, Ustadz pejamkan mata, apa yang Ustadz bayangkan? Saya sedang membayangkan saya sedang duduk di samping raudhah makam Rasulullah SAW. Saya kalau pergi umrah, saya duduk di dalam taman raudhah, tepat pas di samping kepala Rasulullah SAW. Maka setiap saya berdoa, saya ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, atawassalu bika
Aku memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada engkau ya Rasulullah. Aku tak layak menghadap Allah, dosaku banyak, aku hina, mataku penuh dengan dosa, aku pelaku maksiat. Tapi aku yakin dan percaya, karena melalui namamu kusebut, pasti Allah akan memperhatikan aku. Oleh sebab itu, maka yang pertama ingin saya sampaikan, poin pertama malam ini adalah bangkitkan semangat hidup. Kita memang sekarang sedang sulit, jangankan ekonomi rumah tangga, ekonomi bisnismen, politikus, negara saja mengalami resesi sekarang. Saya ketemu dengan kepala dinas pendapatan daerah kabupaten kota ini, Pak Ustadz, selama ini pajak hotelnya 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar. Tapi sejak Covid ini orang tidak mau menginap di hotel, tidak datang. Apa yang terjadi? Pajak bulan ini hanya 125 juta, Pak Ustadz. Mau minum kopi pun di airport sekarang susah, tutup. Banyak orang sekarang mati sebelum mati. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa, dia udah mati duluan. Semangatnya hilang. Kalau sudah semangat hilang, maka dia down. Kalau dia down, maka dia lemah. Kalau dia lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya jatuh, Covid kuat. Kalau Covid kuat, dia akan mati. Dia akan dibungkus plastik. Oleh sebab itu, menguatkan ini tidak lain, tidak bukan perbanyak sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Coba setelah itu apa yang dikatakan? Tawassalna bi bismillah. Bertawassul pertama dengan nama Allah, bi bismillah. Setelah itu dengan siapa? Wabil hadi Rasulillah. Pertama dengan nama Allah, yang kedua dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Inilah yang dibid'ahkan, disyirikkan orang sekarang. Kenapa minta kepada Nabi Muhammad? Nabi itu kan sudah meninggal, Nabi itu kan sudah tidak ada. Nabi tidak sama dengan engkau, bodoh. Bedanya sahabat Nabi dulu nanya, inna salatakum ma'rudatun alaika, innama salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Pontianak akan dibawa ke kuburku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Dia punya kehidupan khusus di alam barzah. Setiap kamu yang mengucapkan salam kepada dia, dia menjawab. Makanya Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, datang dia ke kota Madinah, dia tidak pulang ke rumah dulu. Dia datang dulu ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tidak dipahami orang, tapi kita merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab Allah selama Muhammad ada bersama kamu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tidak akan turun dia. Abu Somad ngomong. Itu buktinya tetangga saya tiap pagi petang malam maulid selawat mati juga, ajalnya udah sampai. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kamu ada Rasulullah. Mana mungkin ada Rasul bersama kita? Almar'u ma'aman
Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Nun yang jauh di sana, tapi dia tetap berada bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, salah satu yang pengikat kita adalah salawat. Ini poin yang pertama. Berapa poin yang mau Ustaz sampaikan malam ini? Ya, melihat semangat jamaah. Kalau jamaah semangat, saya semangat. Poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, Ali Zainal Abidin. Karena keningnya 1000 kali sujud ke lantai setiap hari, disebut orang banyak sujud, namanya As-Sajjad, tempat sujud sajadah. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali punya anak namanya Sayyidina Muhammad Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad bin Isa bergerak Al-Muhajir karena dia pindah radhiyallahu an, pindah dia ke Hadramaut Tarim Yaman. Lalu dari Sayyidina Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir lebih 70 marga. As-Saqaf, Al-Haddad, As-Shihab, Al-Jifri, Barakbah, lebih 70 marga. Salah satunya adalah Al-Qadri. Orang Yaman, orang daerah menyebut qaf itu G, maka disebut As-Saqaf, As-Segab, Al-Qadri, Al-Gadri. Lalu kemudian salah satu dari keturunan Al-Qadri ini bernama Sayyidi Al-Habib Husain Al-Qadri, menjadi mufti di kerajaan di Pulau Kalimantan, nama kerajaannya Mempawah. Raja tahu bahwa dia tak paham agama, masalah kerajaan tata negara dia hebat, tapi agama dia tak mengerti. Dipercayakannya kepada Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri. Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri punya anak namanya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Datang ke Pontianak, pendiri kota Pontianak, pendiri Masjid Jami Pontianak, pendiri kerajaan Kesultanan Islam Melayu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari cucu cicit anak dari Sayyidi Al-Habib As-Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri adalah Sayyidi Al-Habib Muhammad, Sultan Muhammad. Lalu kemudian salah satu dari Sultan Muhammad punya anak perempuan dari anak perempuan Sultan Muhammad, itulah dia Sayyidatuna Syarifah Hafsah, yang malam ini kita peringati haulnya yang ke-7. Syarifah Hafsah punya anak, namanya anak laki-lakinya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman yang pakai baju hijau. Jelas? Bisa diulang dari awal? Bisa, tinggal putar aja YouTube-nya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi supaya nanti orang tahu ini acaranya apa. Acara haul. Haul itu apa? Hala yahulu haulan, setahun. Makanya bayar zakat itu baru wajib setelah 1 haul. Apa mana haul? Setelah Syarifah Hafsah meninggal, anak cucunya mengingat orang tua. Yang sudah meninggal nggak boleh dikenang-kenang. Jangan lagi diingat-ingat yang sudah mati, biar saja mati. Itu yang kalian buat di Riyadh itu kemarin, Usbuk Muhammad bin Abdul Wahab, seminggu mengenang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kok boleh?
Mengenang Muhammad bin Abdul Wahab seminggu kok boleh, menang ulama sekali kok nggak boleh. Oh, kalau seminar boleh, kalau maulid nggak boleh, kalau haul nggak boleh. Masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaba Habib, barakallah fiik. Habib Hasan, marhaba, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk mengenang orang tua. Jangan sampai orang tua sudah meninggal dunia, rumputnya, lalangnya setinggi tegak, karena tak ada pernah dikunjungi ziarah. Tanahnya dibagi-bagi, emasnya dibagi-bagi, surat tanahnya dibawa ke akte notaris berganti nama, STNK BPKB gelangnya dijual, tapi dia tidak pernah dikenal. Begini cara Habib Abdurrahman Al-Ghadri ingin mengajarkan kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, makmu sudah meninggalkan tahun lalu, sudahkah kau buat maulid? Cuman Habib cara negurnya lembut. Sudahkah kau buat haul? Tidak ada beliau sekalipun. Tapi tadi waktu saya ziarah ke Syarifah Hafsah, dalam hati saya, kena saya sekali. Memang di kampung saya suruh mereka kenduri, saya kirim duit, saya transfer, saya bilang ke sepupu saya, pas hari kematian orang tua, kumpulkan anak yatim fakir miskin buat kenduri haul setahun. Tapi tidak saya buat tablik akbar ceramah. Tapi sore tadi memang betul-betul mengena ke tangkai jantung saya. Ini Habib Abdurrahman sedang menegur saya. Abdul Somad, emakku hadir kau haulnya, emak kau sendiri tak ada kau buat. InsyaAllah tahun depan saya buat. Begitu zuriat Rasul itu kalau menegur, dia tidak langsung, tapi dibuatnya lewat ceramah, lewat tausiah. Apa yang sudah kita lakukan untuk ibu kita? Andai kau gendong dia dari tepi sungai Kapuas sampai ke tepi sungai Nil, lalu kau bawa dia ke Makkah, kau kelilingkan tawaf, sa'i dan umrah, kau bawa ke padang Arafah melontar jumrah ula wusta aqabah, lalu kau bawa sampai tawaf wada, kembali lagi ke tanah kelahiranmu, dapatkah menebus sekali tebusan saat dia menangis melahirkanmu, meneteskan darah? Tak bisa. Oleh sebab itu kalau dia masih hidup, pulang dari acara haul malam ini, bukti kita masih sayang, belikan makanan yang dia suka. Besok pagi belikan kain kesukaannya, cium tangannya, peluk badannya. Kalau besok pagi kau masih hidup, kalau sudah meninggal dia, maka kau sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Sa'ad bertanya, apa kata Rasulullah SAW? Saqyul ma, yang paling afdal memberikan air minum. Lalu kemudian saqyul ma, kata Nabi, berikan air minum. Lalu Sa'ad pun segera menggali sumur. Sekarang yang orang tuanya sudah meninggal, silakan cari pondok pesantren yang santrinya 1000, WC-nya 2. Cari pondok pesantren yang airnya berkerak, rasakan sensasi wudhu dengan teh botol. Buatkan sumur bor, niatkan untuk almarhumah, mengalir pahalanya ke makam almarhumah. Itu pun belum tentu dapat menebus sekali pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke dunia. Kau pikir lahirmu macam anak sekarang? Anak sekarang enak aja lahir, bersin lahir. Anak zaman dulu. Malam ini Habib Abdurrahman Al-Ghadri sedang menegur kita semua. Dia tidak ceramah, saya yang disuruhnya ceramah. Apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu? Apa yang sudah kau buat untuk ibumu? Man ahaqqun nas bi husni suhbati ya Rasulullah? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man? Ummuka.
thumma man ummuka. Aku ingin perang jihad fisabilillah. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qarsi, seperti cubitan di tangan saja tak sakit. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan azab kubur. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak merasakan hisab. Aku langsung masuk ke dalam surga. Alaka min ummin, makmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat surga di sana. Yang masih hidup ibumu, pulang dari sini, kau basuh tapak kakinya, kau senangkan hatinya, kau buat dia bahagia. Apa yang paling kau suka, beri kepada dia. Apa yang paling kau cinta, kasih kepada dia. Di saat lapang dadanya, di saat tenang hatinya, disitulah rahmat dari pintu langit akan turun. Tapi ketika dia menangis karena kata-katamu, ketika dia susah hati karena perbuatanmu, berenang kau dalam penderitaan sampai mati. Rumahmu boleh besar, hartamu boleh banyak, mobilmu boleh mahal, tapi tak akan kau cium kebahagiaan. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Allah